Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu AI, ya crypto AI, yang cukup menarik juga teman-teman dan cukup berpotensi. Jadi kita akan bahas di video ini mengenai project apa. Mungkin teman-teman udah sempat familiar karena kita udah sempat bahas juga, yaitu adalah Carve teman-teman. Dan dia sekarang fully ke dalam AI agents dan crypto AI gitu. Jadi kita akan bahas lebih dalam lagi teman-teman. Sebelumnya kalian bisa cek juga video saya yang ini mengenai AI yang berpotensi, dan sekarang kita bahas lebih dalam mengenai Carve juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini lebih mengenai altcoins, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe teman-teman. Dan ya kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya kita langsung masuk lihat dulu. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai Carve sendiri, saya harus disclaimer on and do your own research juga teman-teman. Terlebih lagi, memang Carve ini kan rankingnya masih cukup kecil, market cap kecil. Artinya apa? Artinya potensinya besar, namun ya dengan potensi besar, high reward, high risk juga. Jadi kalian bisa perhatikan itu ya. Ya kita langsung masuk aja ke dalam websitenya teman-teman. Jadi Carve ini ya visinya mereka adalah building the largest atau yang terbesar agentic future of data sovereignty. Jadi memang Carve ini memang fokusnya itu di bidang data teman-teman ya, karena data itu sangat signifikan gitu ya, sangat penting juga untuk ya di dalam kehidupan kita, apalagi dengan ya zaman teknologi seperti ini gitu. Dan saat ini mereka lagi pivoting atau lebih fokus mengenai ke AI agents. Jadi nanti kita akan lihat beberapa hal yang mereka sudah lakukan di bidang AI agents sendiri gitu ya. Nah ini kalian bisa lihat dari sini, baru beberapa hari aja nih sebenarnya ya. Jadi kita bisa lihat Carve launching yang namanya Data Framework atau DATA Framework, karena setiap katanya ini ada, yaitu ada Data Authentication, Trust, dan Attestation ya. Kita lihat dari sini ya, bahwa ya dia lebih fokus ke dalam Data Framework ini untuk apa? Untuk merubah yang bisa dikatakan raw data dari on-chain maupun off-chain. Jadi data yang ada di dalam on-chain ataupun data yang masih di luar gitu ya, mungkin di Web2, untuk dapetin insights, lalu diproses, ada AI-nya juga. Jadi bisa di-interpret dan ya kayak AI agents biasanya gitu. Seperti apa? Seperti ini beberapa hal lah use case-nya. Trading alerts, bahkan ke gaming evolutions gitu ya, karena memang Carve ini juga udah ada background di dalam gamingnya teman-teman. Lalu ada Desai juga, karena Desai bisa diintegrate oleh AI juga, which is ini akan cukup menarik ya sebenarnya kalau memang ada yang aplikasi-aplikasi yang bisa strong seperti itu. Lalu ada juga ya personalization. Nah kalau kita bahas lebih dalam mengenai data ini ya, DATA istilahnya ya fokusnya adalah untuk proses data-data ini yang di on-chain maupun di off-chain yang kita sudah bahas gitu ya. Dia ada beberapa hal nih sebenarnya yang cukup menarik. Dia ada buat developer yang buat building, benar-benar building the AI sistemnya, ada buat blockchain ekosistemnya, buat end users, bisnis, dan lain-lain ya. Sebenarnya kalau kita bisa monetize data kita sendiri gitu, karena memang fokusnya Carve adalah ya data kita ya harusnya kita yang punya gitu. Jadi kita bisa monetize atau mendapatkan ya fund lah gitu, dana lah gitu. Nah kita lihat dari sini ya, ini beberapa hal yang bisa diperhatikan gitu ya. Jadi bukan cuma raw data doang, tapi dia bisa masukin customized text sama matrix. Jadi contoh buat misalnya bikin AI agents itu bisa ada whale indicatornya, kira-kira whale-nya itu bergeraknya seperti apa, lalu bisa suruh AI, minta AI kasih tahu indikasi dan lain-lain. Mereka bisa nganalisa, bisa kasih developer flag, istilahnya apakah address yang ini adalah address developer. Bisa cek transaction behavior juga, bahkan mau meme trader bisa, market maker detection bisa, dan lain-lain. Sebenarnya ini ya tergantung kita punya visi juga terhadap hal AI kita gitu ya. Lalu apa yang membuat Carve menarik sebenarnya? Salah satunya kalau kalian mungkin belum aware gitu ya, Carve ini juga ya di-lead oleh beberapa strong VC atau venture capital, atau bahkan mungkin kita bisa katakan investors juga, seperti Tribe Capital, IOSG Ventures, bahkan ada OKX dan Consensus juga. Jadi ada beberapa di sini. Dan ya ini mereka raise sekitar $10 juta di tahun lalu. Jadi ini cukup menarik gitu. Lalu baru di kuartal 3 lah, ini saya baru cek juga. Ternyata Carve ini building namanya Carve Labs teman-teman.
ya. Tapi apa yang membuat Carve Labs menarik? Jadi benar-benar dia fokus untuk accelerator program. Jadi ya buat ya kita ya orang-orang lah istilahnya kalau memang mau buat AI agents, misalnya AI gaming agents, project lah istilahnya gitu ya. Itu bisa daftar di sini. Ya mungkin nanti kalian bisa cek ya, buka websitenya Carve lalu ya bisa apply juga. Dan yang menariknya adalah mereka ada fundnya berapa? 50 juta dari Husky Capital dari Consensus. Jadi ini justru menurut saya ini yang menarik gitu. Jadi ekosistemnya benar-benar growing gitu ya. Walaupun mungkin ya top projectnya belum terlihat, tapi ya they are building gitu. Nah ini kalau teman-teman bingung secara bingung secara tulisan ya, visualisasinya seperti inilah Carve Labs. Lalu dia menjadi kayak incubationnya gitu ya, lalu memberikan dana-dana istilahnya buat ke applications, buat ke data framework yang misalnya buat Carve ID ya. Lalu juga buat ke chainnya juga, karena Carve itu ada SVM chainnya gitu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini ya, kembali lagi ke Carve. Kalau kita lihat secara market cap dengan potential dan fundamental yang ada, mungkin this is masih cukup murah sih kalau menurut saya, mungkin ya quite under value juga. Jadi bisa perhatikan, nanti kita coba secara teknikalnya teman-teman ya. Carve sendiri kalau kalian lihat udah listing di beberapa top exchange lah. Ini kan ada di Bitget, ada di Bybit, ada di Upbit, bahkan Upbit itu Korean ya, top exchange Korea. Jadi bisa diperhatikan juga, which is quite nice. Ya, secara market cap 113, FTV-nya 638 juta. Mungkin menurut saya FTV bisa sampai 1 billion dollars, itu masih cukup possible gitu. Ini pun ya istilahnya masih cukup konservatif lah. Kenapa konservatif? Karena kalian harus lihat secara fundamental yang ada gitu. Karena Carve ini memang project baru. Kalau kalian lihat dari teknikalnya baru aja launching gitu ya, Oktober gitu. Tapi kalian harus lihat di belakangnya, karena sebelum launching timnya ini udah building dulu ya. Ini kalian bisa lihat dari sini. Mereka udah ada 15 juta registered users ya. Jadi ini registered usersnya bukan hanya di Web3 ya, di Web2 dan Web3. Lalu ada 900 integrated gaming projects yang udah masuk, karena dia juga dulunya fokusnya di data for gaming dan AI. Jadi memang mereka ya bisanya dibuat AI for gaming. Lalu ya presence di 40 lebih chains ya, dan masih banyak lagi sebenarnya gitu. Jadi inilah salah satu yang sebenarnya buat mereka untuk bridging itu cukup mudah kalau menurut saya. Dan ini juga ada Carve ID. Ya kalau misalnya kalian yang mungkin mau coba-coba explore teman-teman, mungkin saya rekomen ya adalah daftar dulu Carve ID gitu ya. Tinggal complete profile. Ini mungkin nanti saya taruh aja di deskripsi kali ya, kalau kalian mau bisa taruh complete profile. Ini connect ke beberapa ID account kalian gitu ya. Lalu nanti kalian bisa monetize data kalian ya. Tapi kalau misalnya buat developer, karena dia juga fokus di AI agents, bahkan ini pluginnya untuk Eliza gitu ya, Eliza framework. Kalau kalian tahu AI16Z ya, ini mirip ininya, mothernya gitu ya, mamanya Eliza AI framework. Nah, data framework ini desain as a plugin ya, plugin dari Eliza AI frameworknya. Jadi kalian tinggal ya install data pluginnya, configure dan lain-lainnya gitu ya. Ini bisa buat developer kalau kalian mau coba-coba ya. Nah, mungkin kita lihat aja secara teknikal sedikit teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research gitu ya, karena sekarang sebenarnya cukup menarik ya. Beberapa hal yang saya melihat menarik. Ini Carve saat ini memang kan sempat naik pump ya. Ini normal lah, setiap rata-rata kripto baru itu waktu listing pasti price actionnya naik dulu gitu ya. Apalagi kalau misalnya market lagi naik, pasti dia naik. Nah, tapi kalian bisa lihat dari sini dia mulai mengalami koreksi, bahkan ini udah testing ke area demand sebelumnya, which is ini sekitar 0,6. Ya, ini udah sekitar 0,6. Nah, apakah potensinya dia bisa pump kembali gitu? Bahkan kalau misalnya dia mau ke area high-nya dia, atau saat ini mungkin kita bisa ngomongin area resistance dia di sini, which is sekitar $1 itu udah naik 80% ya. Saat ini sebenarnya udah terkoreksi cukup lumayan, sekitar 50%, 46%-an. Kalau dari all time high di sini sih sebenarnya turunnya udah sekitar 60% ya, tapi ya kita nggak hitung week inilah, let's say berarti 40-50-an. Jadi ini masih cukup menarik karena demand-nya ada gitu. Bahkan walaupun technically ini masih downtrend gitu ya, tapi kalian bisa lihat bahwa ya
Sekarang dia udah mulai pivoting, bahkan pada saat dia pivot aja ada reaction yang cukup positif juga. Cuma memang ya karena Bitcoinnya unsupportive juga, dan altcoin big caps alts juga lagi sedikit melempem gitu ya. Hal ini mungkin yang membuat Curve sedikit melemah. Ya ini normal lah, karena setiap altcoin rata-rata seperti ini gitu ya. Tapi kemungkinan dia bisa gaining strength di sini dengan adanya pivot ke AI agents. Apalagi AI agents lagi cukup hot juga naratif saat ini gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, bahkan kalau konservatif targetnya possibly bisa testing ke area ini. At least bisa kembali ke area tengahnya, middle line-nya di sini gitu. Kalau breakout ini pun masih cukup oke, sekitar 44%-an. Ya target kita juga bisa di sini $1 gitu. Jadi overall ini aja sih menurut saya yang masih cukup menarik, karena dia masih ranging, bahkan support ini masih hold. Kecuali support yang ini nggak hold gitu ya, support ini nggak hold ya, ini kan harus agak sedikit was-was. Tapi selama ini masih hold, blue box ini masih hold, masih menarik gitu ya. Jadi itu aja teman-teman ya, sedikit cover mengenai Curve yang masuk ke dalam AI agents gitu ya, yang ada framework datanya teman-teman. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe teman-teman, dan ya see you all in the next video. Bye bye.